Pembukaan kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 mengatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada para leluhur kita dengan perantaraan para nabi, maka pada zaman ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Maka setelah membaca berbagai kitab perjanjian lama, kita melihat betapa sabar Allah menyatakan dirinya dan betapa sabar Ia mempersiapkan umatnya untuk berjumpa dengan Yesus, Putra Allah yang menjadi manusia. Dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keilahian. Berikut ini adalah gambar dari Israel pada masa Yesus pada abad pertama Masehi. Daerah Yudea di bawah, Samaria di tengah, Galilea, Dekapolis, Perea, tempat-tempat yang dapat ditemukan dalam kisah kehidupan Yesus dalam Perjanjian Baru. Dalam pengantar Perjanjian Lama ini, kita boleh mengetahui bahwa Alkitab Perjanjian Lama adalah kumpulan dari banyak kitab yang ditulis dalam bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani. Ketika Yesus memulai karyanya sekitar tahun 30 Masehi, kitab suci orang Yahudi dalam bentuk akhirnya baru berumur sekitar 200 tahun. Diperkirakan untuk mengumpulkan 46 kitab dalam Perjanjian Lama itu, waktu pengumpulannya yang terjadi sekitar hampir 1000 tahun, atau tepatnya 900 sebelum Masehi sampai 160 sebelum Masehi. Terhadap kitab-kitab Perjanjian Lama ini, Konsili Vatikan II mengatakan bahwa kitab-kitab itu adalah kesadaran yang hidup akan Allah, yang mencantumkan ajaran yang luhur tentang Allah, dan kebijaksanaan yang menyelamatkan tentang perihidup manusia, maupun perbendaharaan doa yang menakjubkan, sehingga orang Kristiani harus menerimanya dengan khidmat. Sebab dengan cara itu orang Kristiani mengenal siapa Allah yang menjadi bagian dari sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus dalam pengalaman kemanusiaannya. Pada zaman Yesus, ada kitab suci berbahasa Ibrani yang dipakai di Palestina, dan ada juga kitab suci berbahasa Yunani yang disebut Septuaginta, berupa terjemahan dari kitab suci berbahasa Ibrani yang dipakai oleh orang-orang Yahudi diaspora. Untuk orang kebanyakan juga ada teks namanya Targum, terjemahan dalam bahasa sehari-hari. Kadang-kadang kitab suci yang berbahasa Yunani ini dipakai di Palestina juga. Kitab suci dalam terjemahan Yunani ini ternyata juga memuat kitab-kitab terbaru yang aslinya berbahasa Yunani. Barulah setelah perang melawan Roma, dengan hancurnya Bait Allah, pada tahun 95, beberapa rabi Yahudi berkumpul di kota Yamnia. Mereka membuat daftar resmi atau kanon kitab suci. Mereka menolak buku-buku yang aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Pada saat bersamaan, gereja tetap menggunakan kitab suci berbahasa Yunani sebagaimana dilakukan oleh penulis-penulis kitab-kitab Perjanjian Baru, tanpa membedakan antara kitab-kitab berbahasa Yunani dan berbahasa Ibrani.
Berikut adalah daftar kanon kitab suci Perjanjian Lama menurut Gereja Katolik. Juga daftar ini adalah daftar dari Gereja Ortodoks. Kitab-kitab hukum ada 5 kitab, kitab-kitab sejarah ada 16 kitab, kitab-kitab kenabian ada 18 kitab, kitab-kitab kebijaksanaan ada 7 kitab. Isi dari kitab-kitab Perjanjian Lama itu, yang pertama adalah kitab hukum, disebut juga Pentateuk atau 5 gulungan. Ada suatu peralihan dari kitab pertama Kejadian dengan 4 kitab lainnya. Kejadian menggambarkan asal-usul bangsa Israel, sementara keempat kitab yang lain melukiskan bagaimana bangsa Israel diorganisasi di bawah pimpinan Musa. Dalam keseluruhan kitab ini, kita bisa mengetahui apa yang menjadi perspektif kerohanian orang Yahudi berkenaan dengan keberadaan diri mereka dalam kisah penciptaan, dalam kisah Bahtrano, serta dalam kisah asal-usul mereka sebagai sebuah bangsa yang dibentuk di bawah pimpinan Musa ketika mereka terlepas dari perbudakan Mesir. 10 perintah Allah dan hukum-hukum lain yang menyangkut hidup dan ibadat bangsa ini juga didapati dalam kelima kitab pertama ini. Itulah sebabnya kitab-kitab ini disebut sebagai kitab hukum. Ini gambar peta dari kitab Keluaran ketika mereka, orang Israel ini, terbentuk kesadaran diri sebagai suatu bangsa. Di bagian kanan bawah, di Gunung Sinai, atau dalam kitab Ulangan juga disebut Gunung Horeb, mereka menyatakan diri dalam kebersamaan sebagai satu bangsa. Dalam kitab Keluaran ini, di Gunung Sinai, Allah menampakkan dirinya kepada Musa dan memberikan 10 perintah Allah sebagai tata hidup mereka dalam kesadaran kebangsaannya. Dan dalam tata hidup itu ditekankan ini dalam kitab Keluaran. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kesadaran ini menjadi dasar bahwa kesatuan sebagai bangsa itulah yang menjadi alasan bagi mereka untuk menyebut diri mereka sebagai umat Allah. Dalam perjalanannya, umat Allah ini melintasi dinamika masa, sehingga bagian kedua dalam kitab suci Perjanjian Lama ada bagian kitab sejarah. Sejarah bangsa Israel serta campur tangan Allah dalam hidup mereka. Tokoh-tokoh yang terkenal seperti Daud, Salomo, Deborah, Yudit, Esther ada dalam kitab-kitab sejarah ini. Skemanya adalah begini. Jika mereka setia pada Tuhan dan pada hukumnya, maka hidup mereka sejahtera. Tetapi kebalikannya, jika mereka menyembah allah-allah lain dan hidup dengan celah di hadapan Tuhan, maka mereka sama seperti mengatakan, kami tidak memerlukan engkau.
bencana datang. Mereka mengalami kepahitan yang susul menyusul ketika mereka melupakan Tuhan. Nah, saudara, dalam situasi seperti itu kita bisa melihat yang bagian ketiga, yakni kitab-kitab kenabian, di mana para nabi adalah juru bicara Allah, lidahnya Allah sendiri, hatinya Allah sendiri, untuk membawa orang Israel tetap setia pada perjanjian dengan Allah. Dibagi menjadi nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Nabi besar Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel. Umumnya karena teksnya panjang. Nabi-nabi kecil 12 nabi memang teksnya pendek-pendek, bukan karena kualitas tetapi karena panjang teksnya. Ada 16 nabi yang dibagi dalam 5 kurun waktu yang bekerja baik di kerajaan Israel maupun kerajaan Yehuda. Pada masa mula-mula, pada masa sebelum pembuangan, lalu sebelum masa pembuangan itu ada di Israel, ada di Yehuda, lalu pada masa pembuangan dan masa pemulihan. Ezra dan Nehemia meskipun berperan penting dalam masa pemulihan, tetapi secara teknis mereka tidak disebut sebagai nabi. Ini ketika mereka ada di pembuangan Asyur, pembuangan yang pertama yang dialami oleh kerajaan Israel. Ini daerah Babilonia, pembuangan kedua yang dialami oleh kerajaan Yehuda. Yang ke Asyur tidak pernah pulang, tetapi yang kerajaan Yehuda bisa pulang kembali. Bagian keempat adalah kitab-kitab kebijaksanaan yang menulis cara benar untuk hidup di hadapan Allah dengan setia. Yang paling mengesankan kepada kita adalah kitab Mazmur, di mana dalam kitab Mazmur itu seseorang dapat membangun hidup dalam relasi yang baik dengan Allah dan sesama. Dalam isinya, kitab Mazmur memuat untaian sajak religius, doa-doa yang sebetulnya juga terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama yang lain seperti nyanyian Musa di kitab Keluaran, nyanyian Deborah di kitab Hakim-Hakim. Tetapi kitab Mazmur ini memiliki kekhasan karena manusia dengan jujur menyatakan siapa dirinya di hadapan Allah, marah, takut, kecewa, bingung. Segala perasaan manusia muncul dalam kitab Mazmur ini, sehingga baik kalau kitab Mazmur juga menjadi buku doa kita, sebagaimana Yesus juga merujuk kepada Mazmur 22 ketika dia berdoa di kaki salib. Lalu saudara, kita kenal ada Deuterokanonika dalam teks kitab suci Perjanjian Lama kita. Ini yang saya sebut tadi, kitab-kitab yang sejak semula sudah dalam bahasa Yunani, yang tidak diakui oleh para rabi yang diyamnia sebagai kanon kitab suci Ibrani, tetapi gereja tetap memakainya di dalam pewartaan. Kitab Tobit, kitab Yudit, kitab 1-2 Makabe, kitab kebijaksanaan Salomo, kitab Yesus bin Sirak, dan kitab Baruk. Intinya bahwa dalam kitab-kitab Deuterokanonika ini kita boleh mengenali apa yang menjadi pengalaman hidup orang beriman di tengah hidup sehari-hari. Wejangan, renungan, petua, maupun doa-doa. Pendek kata, bahwa tiap-tiap orang harus memberikan dirinya dipimpin oleh Roh Ilahi agar dia ditemukan sebagai orang bijak yang bisa membedakan yang baik dan yang salah.